Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sekalian karena sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya untuk menyelesaikan modul 1 pada kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut dan supaya lebih rileks lagi kita semuanya, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Iya. Kita ice breaking sebentar supaya lebih rileks. Ya, berdiri dulu. Jadi nanti ada gerakan yang harus diikuti. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Kemudian hari ini akan saya sampaikan tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru.
Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sebagai guru dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan kebutuhan dari murid-murid kita. Kalau selama ini biasanya kita mengajar dengan cara klasikal, jadi untuk yang makin kesini sebaiknya kita mengajar dengan memperhatikan kebutuhan siswa kita sesuai dengan minat, bakat, dan potensi diri mereka masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, selanjutnya bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin bermakna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Biasanya kalau sudah kita minta anak-anak untuk disiplin, itu sudah ada embel-embel hukumannya. Jadi terkesan itu siswa melakukan hal yang kita minta itu dengan rasa takut. Harus dilakukan karena siswa takut terhadap apa yang kita sampaikan, seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi kita minta kepada siswa ini untuk melakukan sesuatu karena kesadaran diri mereka sendiri, bukan karena kita ancam, karena kita beri penghargaan. Jadi memang mereka melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran diri mereka masing-masing. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini maksudnya bahwa setiap siswa atau setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya seperti memiliki sandang, pangan, papan, seperti itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap siswa itu ingin merasa diberikan kasih sayang dan rasa diterima oleh semua orang, oleh guru-gurunya maupun oleh rekan-rekannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Biasanya siswa-siswa senior itu selalu merasa berkuasa terhadap adik-adik juniornya. Itu yang dinamakan penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, selain memiliki rasa ingin menguasai adik-adiknya, siswa biasanya juga ingin memiliki kebebasan, bebas melakukan sesuatu yang mereka sukai, seperti itu. Dan yang kelima, kesenangan. Setelah mendapatkan kebebasan, biasanya mereka akan merasa senang karena apa yang sudah mereka lakukan dengan bebas itu mereka menjadi lebih senang. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dasarnya ini ada 3 biasanya. Motivasinya ada yang menghindari karena ketidaknyamanan dari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, seperti itu. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan, motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, motivasi yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, maksudnya motivasi dari dalam dirinya. Kemudian konsep disiplin melalui pendekatan restitusi.
Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi diberi seperti pilihan, tawaran, bukan memaksa. Selanjutnya yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi dilihat lagi kebutuhan dasar yang kelima tadi, kebutuhan dasar manusianya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang terakhir, ciri restitusinya adalah menguatkan dan fokus pada keyakinan. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari hal ini, saya akan melihatkan sebuah video. Nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat dan berpikir di manakah posisi Bapak Ibu Guru selama ini. Posisi pembuat rasa bersalah yang ini Bapak Ibu. Naren. Iya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Yang ketiga, posisi teman. Naren. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan
tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, setelah melihat tayangan tadi, kira-kira di mana letak posisi kontrol Bapak Ibu selama ini? Semuanya. Ada di semuanya. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang lebih baik itu sebenarnya yang posisi di manajer. Posisi yang di manajer. Jadi kalau yang lainnya itu guru tersebut langsung menyebutkan hukumannya dan langsung memberi konsekuensinya, tidak memberikan solusi kepada siswanya. Nah, pada yang posisi manajer, guru tersebut memberikan solusi dan membuat siswa tersebut menyadari kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini seperti kita membuat peraturan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini seperti halnya kalau kita memberi peraturan kepada siswa kita, kalau pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor, itu harus menggunakan helm. Supaya apa kita menggunakan helm? Demi apa?
Untuk apa kita menggunakan helm? Untuk keamanan dan keselamatan. Nah, jadi keamanan dan keselamatannya itu adalah keyakinan kelasnya. Jadi ya seperti itu. Kemudian waktu ketika pandemi kemarin, kita juga harus wajib menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Supaya apa itu? Untuk apa? Kita harus selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Untuk menjaga apa? Menjaga kesehatan. Ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatannya itu adalah keyakinan kelasnya. Jadi di sini tahapan membuat keyakinan kelas itu yang pertama kita berdiskusi dengan siswa-siswa kita tentang keyakinan kelas, kemudian merumuskannya menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya setelah selesai dirumuskan, kemudian baru ditempelkan keyakinan kelasnya di dalam kelas. Itu seperti kayak membuat peraturan dan itu dilakukan secara bersama berdiskusi dengan warga kelas. Jadi mereka sendiri, siswa sendiri yang membuat keyakinan kelasnya dan mereka sendiri yang harus mentaati keyakinan kelasnya. Kalau mereka melanggar keyakinan kelasnya, mereka akan menyadari sendiri mereka harus berbuat seperti apa karena sudah melanggar keyakinan yang mereka sudah buat dan mereka sudah sepakati. Kemarin saya di kelas 9S sudah membuat keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 9E yang ada 6. Yang pertama itu adalah religius, disiplin. Disiplin ini banyak hal ya Bapak Ibu. Kita disiplin hadir ke sekolah tepat waktu, kemudian disiplin tepat waktu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas-tugas. Kemudian yang ketiga saling menghormati dan menolong. Di yang poin ketiga ini anak-anak sering mengeluhkan bahwa mereka sering diolok-olok, sering diganggu, sering dijahilin. Nah, di sini disepakati disiplin positif keyakinan kelas yang ketiga yaitu saling menghormati dan menolong. Kemudian yang keempat, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Jadi mereka harus lebih ramah. Yang kelima, menjaga kebersihan. Jadi siswa diminta untuk menyadari sendiri jadwal piketnya. Tanpa harus ayo piket, ayo piket. Jadi mereka harus menyadari sendiri bahwa hari ini saya piket. Kalau saya tidak piket, ini ada sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keenam adalah rajin belajar. Selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah seperti penyelesaian permasalahan yang dialami siswa kita. Yang ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Ini juga ada video kemarin sudah saya lakukan bersama siswa saya. Contohnya di sini bisa kita lihat. Bisa, kenapa ini Saya bangun kesiangan Bu, karena apa kamu bangun kesiangan? semalam saya bekerja Memang kelebihannya boleh saja, tapi sebagai pelajar kamu harus lebih cepat supaya tidak bangun kesiangan. Setuju Nisa? Bisa. Sekarang ayo ingat tentang keyakinan sekolah kita tentang sepatu sekolah. Iya Bu, saya ingat saat di sekolah harus memakai sepatu wanita. Bisa. Kalau memakai sepatu yang wanita, apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Bu. Kalau begitu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Baik, Isan. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, jika saya baru pagi lebih cepat itu, saya tidak akan buru-buru datang ke sekolah dan tidak akan salah memakai sepatu. Betul. Jika kita lebih disiplin, kita jadi lebih menghargai waktu dan dapat menambah rasa kebebasan bersama. Iya Bu, saya mohon maaf Bu, karena salah memakai sepatu. Baik, Isan. Tindakanmu dengan meminta maaf kepada ibu itu sudah benar. Sekarang kamu sudah menyadari kesalahanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan tidur malam lebih cepat sehingga tidak kesiangan dan terburu-buru datang ke sekolah. Baik, Isan, kamu sudah menemukan solusinya. Saya akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak bangun kesiangan lagi. Sekarang, silakan bisa kembali ke kelas ya. Bisa nggak bangun ini? Baik, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu berefleksi pada posisi
kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat pada penyampaian saya pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sebelum memulai pelajaran di semester 2 ini, saya akan meminta kalian untuk menyebutkan beberapa hal yang kalian sukai di kelas ini. Kalian itu maunya kelas ini yang seperti apa? Mau kelas yang bagaimana ya, Dimas? Silakan, Kak. Silakan, Dimas. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman, Bu. Oh ya, ada yang lagi yang lain? Siapa? Oke, jadi tadi Dimas mau kelas yang tertib. Coba, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, gimana Rafil? Bersih, Bu. Ya, oke, mau kelas yang bersih. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan bagikan sticky note ini. Kemudian nanti kalian bisa tuliskan kelas yang bagaimana yang kalian mau. Bisa ya? Saya akan bagikan satu orang satu. Bisa tolong kalian dibagikan ke belakang satu orang satu. Ini juga. Ini Dimas tolong ini untuk tolong ini tolong dibagikan ke teman-temannya satu lembar satu ya. Baik anak-anak, silakan kalian tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian poskan di kelas ini. Nanti kita akan melakukan kesepakatan bersama keyakinan kelas apa yang kalian tuliskan. Silakan. Ya, sudah selesai semua? Baik, kalau semua sudah selesai, silakan maju satu-satu secara bergantian untuk menempelkan di papan tulis ya. Silakan, silakan maju. Baik, terima kasih kalian sudah menuliskan keinginan kelas kalian dan keyakinan yang akan kita tetapkan pada hari ini. Jadi ada yang ingin kelasnya, saya ingin mempunyai kelas yang nyaman dan damai. Saya ingin kelas yang kompak. Saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin kelas yang kompak. Jadi kita sudah melakukan kesepakatan membuat keyakinan kelas. Jadi tadi keyakinan kelas yang pertama apa? Ada yang bisa bantu saya? Baik, ready? Pertama, religius. Oke, yang pertama religius. Kemudian siapa lagi? Apa lagi yang kedua? Apa Naila? Hadir tepat waktu di sekolah dan disiplin. Oke, berarti disiplin waktu. Kemudian yang ketiga siapa? Ya, kalian silakan. Saling menghormati dan saling menolong. Oke, saling menghormati dan menolong ya. Kemudian yang keempat, oke, selanjutnya yang keempat siapa? Saya, Bu. Ya, Deva. Senyum, sapa, dan sopan santun. Senyum, terus sapa, salam dan sopan santun. Oke, yang kelima. Oke, selanjutnya yang kelima. Saya, Bu. Ya, Rizky. Menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang keenam. Siapa? Rajin belajar. Oke. Kemudian yang keenam, rajin belajar. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Harap ingat ya, religius, disiplin, saling menghormati dan menolong, senyum, sapa, salam dan sopan santun, menjaga kebersihan kelas, dan yang terakhir rajin belajar. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ihsan, kenapa hari ini kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Saya bangun kesiangan Bu, jadi saya terburu-buru dan salah memakai sepatu. Karena apa kamu bangun kesiangan? Semalam saya nonton Piala Dunia Bu, hingga jam 3 malam. Menonton Piala Dunia boleh saja, tapi sebagai pelajar, kamu harus tidur lebih cepat supaya tidak bangun kesiangan. Setuju Ihsan? Setuju Bu. Baik Ihsan, sekarang apa kamu ingat tentang keyakinan sekolah kita tentang sepatu sekolah? Iya Bu, saya ingat saat di sekolah harus memakai sepatu berwarna hitam. Baik Ihsan, kalau memakai sepatu selain berwarna hitam, apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Bu, Kalau begitu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Baik Ihsan, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, jika saya bangun pagi lebih tepat waktu, saya tidak akan buru-buru datang ke sekolah dan tidak akan salah memakai sepatu. Betul, jika kita lebih disiplin, kita jadi lebih menghargai waktu dan dapat menambah rasa kepedulian kita terhadap sesama. Iya Bu, saya mohon maaf Bu, karena salah memakai sepatu. Baik Ihsan, tindakanmu dengan meminta maaf kepada ibu itu sudah benar. Sekarang kamu sudah menyadari kesalahanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan tidur malam lebih cepat sehingga tidak kesiangan dan terburu-buru datang ke sekolah. Baik Ihsan, kamu sudah menemukan solusinya. Saya akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak bangun kesiangan lagi. Sekarang silahkan Ihsan kembali ke kelas ya. Baik Bu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Bahagia, guru kelas 9 di SMP Negeri 2 Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya teman sejawat dari Ibu Sri Setioningsi. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Ibu Sri Setioningsi selama mengikuti kegiatan guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid, diantaranya murid menjadi lebih disiplin serta sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di sekolah, lebih giat dalam belajar serta lebih bertanggung jawab. Hal ini terwujudnya karena telah melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati sehingga disiplin tercipta dan akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Ibu Sri Setioningsi lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neila Mawahda, siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Muara Badak. Selama ini Ibu Sri Setioningsi telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya dan Bu Sri Setioningsi dan teman-teman juga telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.